Oh, ini saya bisa. Baik, adik-adik, kita mulai lagi ya. Ya, kita masuk ke materi literatur review. Apa sih manfaat literatur review? Yang pertama adalah menguatkan alasan meneliti. Kenapa sih kita meneliti itu? Kita menemukan evidence base dari pustaka. Sebagai bahan menyusun latar belakang penelitian. Mencari relung keaslian penelitian. Ya, terkadang tanpa sengaja dengan kita membaca pustaka, malah kita menemukan permasalahan baru yang lebih menarik untuk diteliti, dalam artian lebih mudah, lebih cepat selesai, mungkin gitu ya, lebih terjangkau untuk kita daripada apa yang kita rencanakan di awal. Itu kan lebih membuka wawasan. Kemudian kita bisa mendapatkan informasi tentang metode atau prosedur penelitian dan mengukur ruang lingkup serta batasan penelitian seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga eh, seperti yang kemarin kita bahas bahwa eh, alasan meneliti terbaik itu didapat dari penelusuran pustaka dan ikut seminar gitu ya. Kemarin sudah kita jelaskan seperti itu. Alasan meneliti yang paling tidak baik itu adalah meneliti karena keinginan pribadi. Nah, itu ya. Saya pokoknya pengennya ini, Pak. Nah, kenapa? Karena saya kerjanya di sini, Pak, gitu ya. Ya tinggal mencarikan saja reasoning-reasoningnya, mencarikan saja pustakanya supaya itu match ya dengan finer Anda, kemudahan Anda dengan alasan penelitian. Siapa tahu malah menemukan hal yang lebih menarik dan lebih mudah untuk diteliti. Kemudian selanjutnya, kriteria. Ya, namanya literatur review atau perusahaan pustaka, ya pustakanya itu berasal dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan. Pustaka dapat dipertanggungjawabkan ya menggunakan tahun minimal 5 tahun ya, kalau menggunakan textbook juga 5 tahun ya. Data berasal dari dinas atau berasal dari data sekunder diperbolehkan ya. Nah, jangan sampai adik juga terlintas dalam meneliti, saya mau meneliti sesuatu yang belum pernah diteliti, Pak, ini bagus sekali, Pak, belum ada di dunia ini yang meneliti ini. Nah, itu justru jadi pertanyaan bagi kami para pembimbing. Nah, terus sandaran akademisnya dari mana gitu ya. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa itu belum pernah diteliti sebelumnya? Bagaimana bahasnya gitu ya? Maka akan tidak mudah bagi mahasiswa untuk atau bagi peneliti untuk membahas itu karena dibahas dari sisi mana belum pernah ada yang membahas itu. Ya. Nah, baik. Oleh karena itu, perlu adanya penelusuran jurnal ilmiah yang dilakukan untuk mencari atau menelaah penelitian yang sudah pernah dilakukan di dunia ini, ya. Kalau di luar dunia ini ya kita belum tahu ya, yang terpublikasi secara ilmiah di jurnal open source, gitu ya. Artinya bisa diakses secara luas oleh publik. Nah, manfaat mengerjakan tinjauan pustaka bab 2 ini ya. Jadi begini rekan-rekan sekalian, kita ini kan kuliah sudah yang kedua kali kan karena pernah sudah D3 ya, sekarang D4. Ada nggak uh, sebuah feel gitu ya, rasa gitu ya, ketika membuat bab 2 itu kemudian masuk ke Google misalnya, mesin pencari penelitian, sebenarnya terus kita ini merasa masuk ke hutan belantara itu, nggak ngerti ke barat mana, timur mana, sehingga bab 2 itu cenderung sesuai dengan hati nurani kita saja, siapa membuat tinjauan tuh ngelantur jadi kemana. Bagaimana sih bab 2 kriteria bab 2 yang baik? Kriteria bab 2 yang baik ini begini. Kalau kami, saya sebagai penguji ya, menguji di apa di karya tulis, menguji skripsi ya. Kemarin saya juga kesempatan menguji disertasi itu ya. Bab 2 yang baik itu di sini. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Bab 2 yang baik adalah bab 2 yang bab 2 itu nantinya digunakan untuk membahas fenomena yang muncul di bab 4. Itu adalah di bab eh, pembahasan. Jadi bab 2 yang baik itu adalah bab 2 yang nanti bisa digunakan untuk membahas fenomena yang muncul pada bab 4 atau bab pembahasan ya, bab 2 yang baik. Nah, semakin banyak ya informasi di bab 2 yang muncul kembali
digunakan untuk membahas fenomena yang muncul di bab 4, maka semakin baik itu bab 2-nya, semakin tinggi nilainya. Tapi semakin minim ya, bab 2-nya itu semakin tidak digunakan lagi di bab 4, maka semakin buruklah penelitian itu gitu ya. Karena bab 2-nya itu berdiri sendiri dan tidak dipakai apa-apa untuk menebalkan naskah saja jadinya gitu ya. Jadi kata kuncinya itu ya. Jadi kalau bikin bab 2, kira-kira aku nanti bahas apa ya? Nah, itulah bab 2-nya gitu ya. Kira-kira nanti dari sudut pandang mana ya? Itulah bab 2. Oleh karena itu bisa jadi ketika sudah ujian skripsi kita bisa revisi lagi bab 2-nya gitu ya. Kita kurangi yang tidak dipakai atau kita tambahkan memang yang sudah ada di bab 4 ya. Untuk kita masukkan teori dasarnya di bab 2 ya. Jadi bab 2 yang baik itu seperti mudah-mudahan bisa mengerti. Saya lanjutkan. Nah, sehingga kita sudah tidak lagi masuk hutan belantara lagi karena sudah tahu. Nah, sehingga tidak jarang waktu kita melakukan penelusuran penelitian melalui sumber pustaka, ternyata hal itu sudah pernah diteliti gitu ya. Nah, sehingga ketika kita tidak melakukan itu dan ternyata hal tersebut sudah pernah diteliti dan sama persis apa artinya? Judulnya sama, kalau judulnya sama mungkin masih bisa ya, kalau tempatnya beda. Tempatnya juga sama, orang yang dipakai responden juga sama gitu ya. Maka kita bisa dicap sebagai plagiarisme atau peniru. Nah, pada kasus plagiarisme itu biasanya pembimbing jarang disalahkan gitu ya, tapi mahasiswa ini bisa jadi korbannya gitu ya. Bahkan ada beberapa kasus sudah lulus ketahuan plagiarisme maka digagalkan gelarnya itu. Ya, padahal pembimbing belum menguasai ilmu penulisan referensi, tapi bisa jadi mahasiswa tetap yang menjadi korbannya, kita yang jadi korbannya karena itu penulis pertamanya adalah kita, gitu ya, atau pembimbing, adalah mahasiswa, gitu ya. Nah, baik, kita akan latihan hari ini ya, menelusuri literatur jurnal penelitian. Sebenarnya bukan latihan sih, tapi mengingat kembali ya, apa ya, belajar dengan mempraktekkan gitu ya. Saya yakin sudah pernah duluan dalam. Ini ada beberapa mesin pencari jurnal ilmiah yang sering dipakai ya. Yang paling familiar mungkin Google Cendekia mungkin ya, mungkin Google Cendekia yang paling familiar. Di sini ada Perpustakaan Nasional, ada LIPI, DOAJ, Akademia Edu, dan juga ada Oxford Academic Journal. Kita bahas satu-satu plus minusnya. 10 mesin pencari jurnal yang banyak digunakan. Pertama, Perpusnas. Ini milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Anda bisa akses dengan daftar dulu. Syaratnya daftar dulu sebagai anggota, membuat akun dulu. Nah, ini setelah membuat akun, maka nanti adik bisa melakukan penelusuran. Kemudian yang kedua dari lipi.go.id. Ya, ini dimiliki oleh LIPI, kan bisa dengan mudah mengunduh semua jurnal pada situs tersebut gratis dan juga tersedia dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Science Direct, gitu, menyediakan berbagai jurnal internasional. Kemudian ada International Journal Education and Research ya, atau INJER.com yang menyediakan Contemporary Research Center Publication. Jadi riset-riset yang sifatnya kontemporer, ya. Riset-riset yang sifatnya penemuan-penemuan baru, gitu ya, penemuan-penemuan yang menyanggah penemuan-penemuan yang sudah ada. Itu banyak ditemukan di International Journal Education and Research. Kemudian ada DOAJ, menyediakan berbagai jurnal bersifat open access secara gratis. Kemudian ada ResearchGate, gitu ya. ResearchGate ini, nah kalau ResearchGate ini wajib menggunakan emailnya kampus. Ya. Karena di ResearchGate ini kita tidak hanya bisa mendownload, tapi pengguna ResearchGate juga bisa mengupload berbagi hasil penelitiannya kepada anggota yang. Kemudian Akademia Edu, ini saya juga sudah coba. Ini berbahasa Indonesia, tapi pada beberapa part dia tidak gratis ya. Pada beberapa part kita harus masuk ke premium. Nah di premium itu bayar. Kemudian free full PDF ya. Kemudian ya ini yang paling rame ya, populasinya paling banyak adalah Google Scholar. Nanti kita latihan Google Scholar aja.
kemudian ada Oxford Academic. Nah, mari kita sekarang berlatih gitu ya. Ada kata kunci yang bisa kita pakai ketika kita mencoba untuk menelusuri jurnal. Oke. Share yang di sini. Oke, kita coba ke Google Scholar ya. Google Scholar itu kita cukup ketik cendekia ini. Kemudian saya akan lihat judul-judul yang sudah dikirimkan ya. Sebagai landasan. Oke. Nah, ini judul-judul yang sudah adik-adik kirimkan ya. Ini ada nggak namanya ya? Misalnya, ini ada adik Mira. Coba lihat. Oh, belum ada. Jangan belum ngumpul ini. Oh, ini mungkin dari kelas yang berbeda. Oke, misalnya saya pengen ini ya. Perbandingan kadar kreatinin pada bodybuilder. Menarik. Nah, kita coba klik aja di sini. Apakah ini sudah ada penelitian yang mirip ya. Nah, jadi kan kita juga bisa tahu ya. Oh, penelitian sudah ada yang mirip. Di sini ada perbandingan kadar kreatinin pada bodybuilder yang mengkonsumsi suplemen dengan yang tidak mengkonsumsi suplemen. Ternyata baru ada satu penelitian di tahun 19 tentang hal yang sama, yaitu adalah gambaran kreatinin serum pada anggota fitness di RAI Kabupaten Badung. Nah, ini berarti melanjutkan ini penelitiannya. Ini adalah cara pencarian yang paling umum, jadi langsung di copy seperti. Nah, ada juga kita bisa menggunakan cara pencarian yang advance, jadi dengan mengklik ini ada garis 3 di sebelah kiri, tulis penelusuran lanjutan. Nah, kemudian dari penelusuran lanjutan ini kita lihat deh dari sini kata kuncinya apa sih sebenarnya. Kata kunci yang ada dalam topik ini kita lihat, yaitu adalah kalau menurut saya itu adalah kadar kreatinin ya. Di sini kadar kreatinin, kemudian temukan artikel dengan semua kata. Kemudian kita bisa ketik di sini N itu artinya kita melihat bahwa artikel yang akan muncul itu mengandung kata ini, bodybuilder. Kemudian kita bisa klik di sini pilihannya ada dalam judul artikel. Kemudian kita klik di sini. Nah, ternyata belum ada ya penelitian tentang kadar kreatinin dan bodybuilder. Seperti ini kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya kita spasi seperti ini. Nah, tidak ada. Jadi penelitian ini landasannya menjadi kita perlu pertanyakan gitu ya. Ketika di mesin pencari jurnal belum ada. Ketika nanti misalnya ada perbedaan, contoh aja ya, ketika ada perbedaan hasilnya ada perbedaan. Nah, terus bahasnya gimana itu? Bahasnya dari sisi apa? Karena belum pernah ada penelitian yang meneliti kadar kreatinin pada bodybuilder. Ya. Ketika ada perbedaan, apakah benar disebabkan oleh pengkonsumsi suplemen atau memang
Kadar kreatinnya disebabkan oleh sebab patologis yang lain. Ini contoh saja ya adik-adik. Coba lagi kita buat contoh. Misalnya kita mau bahas tentang lihat dulu contohnya. Ya, kadar Hb misalnya, hemoglobin. Hemoglobin pada pasien hemodialisa. Di sini ada juga ditulis dengan tulisan minimal satu kata atau tanpa kata. Tanpa kata. Tanpa kata apa? Misalnya tanpa kata COVID-19. Berarti bukan pasien COVID. Dan kita klik di sini. Nah, ternyata ada gambaran hemoglobin, albumin, kualitas hidup pasien yang menjalani hemodialisa. Ya. Kita bisa juga searching bulan tahunnya itu ya. Jadi ini tahun 2018. Kalau kita hilangkan hemodialisa. Nah, ada 2090 hasil. Ketika kita search tahun 2022 ada 363 hasil. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencari referensi sandaran penelitian. Selanjutnya seperti apa? Apakah kita baca-baca saja terus seperti apa? Nah, kita perlu membuat yang namanya database sumber pustaka gitu ya. Database sumber pustaka ini akan memudahkan langkah peneliti ketika peneliti sampai pada bab 4. Gitu ya. Membuat database sumber pustaka dengan metode bibliografi dianotasi. Apa itu bibliografi dianotasi? Adalah rangkuman pernyataan-pernyataan yang dianggap penting oleh peneliti yang bersumber dari hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan pada jurnal penelitian di mana topik penelitian tersebut mendekati, mempunyai kemiripan, atau mendukung data penelitian yang akan dilakukan. Ini contohnya. Ini contoh dummy ya. Jadi jangan dipikir terlalu serius, ini contoh dummy. Misalnya tentang kesehatan lingkungan di kawasan daerah aliran sungai. Setelah dilakukan penelusuran pada mesin pencari jurnal ilmiah dengan kata kunci kesehatan lingkungan, kemudian daerah aliran sungai, maka peneliti menemukan beberapa artikel yang dia anggap bisa mendukung hasil penelitiannya. Ya. Nah, caranya adalah ditulis dulu sesuai format daftar pustakanya. Saya penelitian dari Jurumana Gerson 2006 tentang kunjungan silang pengelolaan das Cicadano terpadu Provinsi Banten, Balai Litbang Kehutanan Bali, penerbitnya, dan Nusa Tenggara Kupang. Nah, si peneliti tersebut menganggap bahwa setelah dibaca hasil penelitiannya itu, bahwa informasi ini penting untuk nanti mendukung pembahasan atau bab 2 atau bahkan bab 1 yang akan dipakai. Sehingga dari informasi yang ada di sana tadi adalah di copy ya, kemudian di paste di sini, kemudian kata-katanya dirubah sesuai dengan kata-kata dari peneliti sendiri dengan tetap mencantumkan dari siapa yang meneliti. Jadi itu disebut dengan teknik parafrase. Ditulis sesuai dengan kalimat kita sendiri, tetap mencantum. Ini untuk mencegah lagi. Kemudian dengan kata kunci tersebut itu ya, ada juga penelitian lain yang dianggap bisa mendukung dari penelitian yang mau dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai. Kemudian peneliti menemukan lagi dari Ana Susi 2001 tentang model pengelolaan kawasan pesisir. Kemudian karena di situ ada kesehatan lingkungan, peneliti juga menemukan lagi tentang pencemaran air gitu ya. Dan peneliti juga menganggap ini ada integrasi bakteri patogen pada perairan pantai Nongsa Batam Riau. Nah, ini semua di model semacam ini ya. Kemudian dikumpulkan dalam database, bisa pakai format di Word gitu ya. Sehingga nanti akan mempercepat proses penyusunan karya tulis itu.
Itu adalah disebut dengan teknik membuat database informasi penelitian dengan menggunakan teknologi bibliografi dianotasi. Jadi sekaligus di anotasinya itu sekaligus dicantumkan format daftar pustakanya, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi ada tugas ya sedikit ya dari saya agar rekan-rekan membuat